Halo, selamat datang di Extertainment. Pernahkah kalian mendengar tentang sosok bernama Arum Palaka? Sosok yang statusnya hingga saat ini masih diperdebatkan. Sebagian orang menganggapnya sebagai pahlawan, namun sebagian lagi menganggapnya sebagai pengkhianat. Arum Palaka merupakan seorang putra mahkota Kerajaan Bone. Ia lahir pada tanggal 15 September 1634. Ketika ia lahir, beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan sedang bergejolak. Setidaknya ada 4 kerajaan yang sedang terlibat konflik pada saat itu, yakni Bone, Sopeng, Wajo, dan Goa Talo. Ketika itu, Goa Talo merupakan kerajaan yang paling gencar ingin menaklukkan kerajaan lain di sekitarnya. Apalagi, sejak Goa Talo berubah menjadi kesultanan, mereka berkomitmen ingin menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Komitmen itu ditegaskan melalui dekrit yang dikeluarkan oleh pemimpin kerajaan Goa Sultan Alauddin pada 9 November 1607. Dekrit itu menyatakan bahwa kerajaan Goa merupakan kerajaan Islam dan akan menjadi pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan. Selain itu disebutkan pula bahwa Islam menjadi agama kerajaan dan agama masyarakat. Berangkat dari dekrit itu, kerajaan Goa kemudian mulai berusaha membuat kerajaan lain di sekitar untuk memeluk agama Islam. Usaha itu ditempuh dengan berbagai cara, mulai dari cara diplomasi hingga peperangan. Jalur peperangan diambil oleh kerajaan Goa untuk menghadapi aliansi 3 kerajaan Bugis, yakni Bone, Wajo, dan Sopeng. Ketiga kerajaan itu menolak tawaran kerajaan Goa untuk memeluk agama Islam. Namun sayangnya, kerajaan Goa ketika itu terlalu tangguh. Pada akhirnya Goa berhasil menaklukkan kerajaan Sopeng pada tahun 1609, kerajaan Wajo pada tahun 1610, dan kerajaan Bone pada tahun 1611. Meski sudah ditaklukkan, kerajaan Bone saat itu masih memiliki kedaulatan dan raja sendiri. Namun, situasi lambat laun berubah. Pada tahun 1643, Bone benar-benar jatuh ke tangan Goa. Hal ini membuat wilayah mereka diperintah langsung oleh Sultan Goa. Peristiwa ini pada akhirnya membuat keluarga Arum Palaka menjadi tawanan. Mereka dijadikan pelayan di kediaman Perdana Menteri Goa, Karaeng Patinggaloang. Selama tinggal di kediaman Patinggaloang, Arum Palaka mendapat bimbingan dari Perdana Menteri Goa itu. Ia pun tumbuh menjadi seorang yang cerdas dan gagah. Tahun demi tahun dihabiskan oleh Arum Palaka sebagai seorang tahanan kerajaan Goa. Sampai pada akhirnya, kerajaan Goa bergejolak karena harus menghadapi serangan VOC. Ketika itu, VOC berambisi ingin menaklukkan kerajaan Goa yang memiliki peran strategis dalam jalur perdagangan Nusantara. Akhirnya untuk menahan gempuran Belanda pada saat itu, Sultan Hasanuddin yang ketika itu menjadi pemimpin kerajaan Goa memerintahkan patihnya, yaitu Karaeng Karundung, untuk meningkatkan pertahanan di benteng Sombaopu dan sekitarnya. Namun usaha itu masih belum sanggup untuk menahan gempuran VOC, karena pada tanggal 12 Juni 1660, VOC berhasil menduduki benteng Sombaopu. Hal ini kemudian membuat Karundrung memerintahkan pembangunan kanal di antara benteng Sombaopu dan benteng Panakukang. Tujuan kanal ini dibangun untuk menghambat gerakan VOC. Namun, pembangunan kanal ini memantik amarah dari Arum Palaka. Pasalnya, dalam pembangunan itu, Karundrung mempekerjakan 10.000 orang Bugis Bone secara paksa. Hingga pada akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan di kerajaan Goa yang dipimpin oleh Tobala. Ia merupakan orang Bone yang ditunjuk oleh Goa untuk menjadi Bupati Bone. Peristiwa pemberontakan itu terjadi antara Juni dan Agustus 1660.
Dalam pemberontakan itu, Arung Palaka berhasil melarikan diri. Ia kemudian berusaha membentuk aliansi dengan kerajaan Sopeng untuk melawan kerajaan Goa. Namun sayangnya, aliansi antara rakyat Bone dan Sopeng belum cukup untuk menandingi kekuatan Goa. Kekalahan ini membuat Arung Palaka lari dan berlindung di Kesultanan Buton. Ketika itu, Kesultanan Buton dipimpin oleh La Sombata atau Sultan Aidul Rahim. Arung Palaka tinggal di Buton selama 3 tahun. Dalam persembunyian itu ia sedang menyiapkan aksi pembalasan. Kerajaan Goa tidak dapat menerima apa yang dilakukan oleh Arung Palaka. Mereka kemudian memburu Arung Palaka. Perburuan itu bahkan dilakukan hingga ke Buton. Di sisi lain, VOC menilai konflik yang terjadi antara kerajaan Goa dan Arung Palaka merupakan sebuah keuntungan untuk mereka. Akhirnya mereka menawarkan bantuan untuk Arung Palaka. Penawaran ini membuat Arung Palaka dilema. Ia sebenarnya tidak suka dengan ambisi yang dimiliki oleh para kompeni. Namun, di sisi lain ia sadar, tanpa bantuan VOC sangat sulit untuk menandingi kerajaan Goa. Atas dasar pertimbangan itu, Arung Palaka menerima tawaran bantuan dari VOC. Akhirnya pada tahun 1663, Arung Palaka bersama kurang lebih 400 pengikutnya berlayar ke Batavia. Di Batavia, ia bersama para pengikutnya ditempatkan di wilayah sekitar Kali Angke. Wilayah itu kemudian kini dinamakan sebagai Kampung Bugis. Sebelum VOC membantu Arung Palaka menaklukkan Goa, putra mahkota Bone ini terlebih dahulu harus membuktikan bahwa ia juga bisa berguna untuk VOC. Untuk itu, ia memutuskan untuk membantu VOC menaklukkan Padang Pariaman yang ketika itu dikuasai oleh Aceh dan Portugis. Arung Palaka berangkat ke Padang Pariaman bersama dengan 400 pasukannya serta pasukan Ambon yang dipimpin oleh Jongker Jua Demanipa alias Kapiten Jongker. Kemenangan pun diraih oleh pasukan Arung Palaka bersama dengan pasukan Kapiten Jongker. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Aceh dan mengambil alih Padang Pariaman. Kemenangan Arung Palaka di Pariaman membuat Dewan Hindia di Batavia merasa gembira. Pada tanggal 2 November tahun 1666, Dewan Hindia mengeluarkan resolusi untuk melakukan ekspedisi ke Makassar dengan tujuan perang melawan Goa. Cornelis Janson Spelman ditunjuk untuk memimpin ekspedisi itu. Pada 24 November 1666, armada besar yang terdiri dari 20 kapal perang berlayar dari Batavia menuju ke Makassar. Ada sekitar 1.870 orang yang turut serta dalam ekspedisi itu. Dari ribuan orang tersebut terdapat ratusan pasukan Arung Palaka, dan tentunya juga pasukan VOC yang dipimpin oleh Kapiten Jongker. Pada 17 Desember 1666, rombongan armada besar itu tiba di Pulau Tanakeke. Kemudian pada 19 Desember 1666 mereka tiba di Makassar. Mulanya Spelman mengusahakan untuk mengambil jalan damai dalam menaklukkan kerajaan Goa. Namun, Sultan Hasanuddin menolak mentah-mentah ajakan Spelman. Akhirnya pasukan VOC mulai menyerang kerajaan Goa. Pertempuran besar pun tidak dapat terhindarkan. Pasukan VOC dan pasukan Arung Palaka terus-menerus menggempur kerajaan Goa. Di sisi lain, Sultan Hasanuddin tidak mau kalah. Dengan sekuat tenaga ia mempertahankan kedaulatan Goa. Pertempuran itu berlangsung selama 11 bulan. Kedua belah pihak sama-sama telah menerima kerugian besar. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Pada 13 November 1667, kedua belah pihak melakukan pertemuan di Kampung Bungaya untuk menyepakati sebuah perjanjian damai. Kelak, perjanjian itu dikenal sebagai Perjanjian Bungaya. Perjanjian ini menjadi momentum jatuhnya kerajaan Goa, sebab dalam perjanjian itu kerajaan Goa diharuskan menghancurkan semua benteng yang mereka miliki. Dalam perjanjian ini, VOC tentunya sangat diuntungkan, karena melalui perjanjian Bungaya,
VOC akhirnya dapat memonopoli perdagangan di Makassar. Kemudian pada tahun 1672, Arung Palaka dinobatkan sebagai Sultan Bone. Arung Palaka memimpin Kesultanan Bone selama 24 tahun atau sampai akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada 6 April 1696. Kini Arung Palaka dikenal sebagai dua figur sekaligus. Bagi sebagian orang ia merupakan pengkhianat, namun sebagian lagi khususnya warga Bone menganggap ia sebagai pahlawan. Demikianlah kisah seorang Arung Palaka, seorang pemberani yang rela dicap sebagai pengkhianat demi membela tanah kelahiran. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!